Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun Bapak Ibu-ibu, sehat nggih? Alhamdulillah. Kampung kita, sekitar kita dapat rezeki hujan turun dari langit. Nggih. Mulai jam pinten udan teng tangkilan? Zuhur nggih. Napa sakderenge zuhur? Sebelum zuhur nggih, alhamdulillah. Sempat berhenti terus niki sakderenge maghrib niki mau nggih napa sonten nggih. Terus jawah melih alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah ini sebagai hujan yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan membahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, atau kalau terjemahan yang saya bawa terjemahannya Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Kita belajar mendidik dari sebaik-baik pendidik. Yakin betul Bapak Ibu kalau yang terbaik dalam mendidik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pitados mboten? Kalau kita mempelajari kisah Rasulullah, panduan Rasulullah dalam mendidik, kita sedang mempelajari panduan dari pendidik terbaik. Yang jamin terbaiknya bukan kita, langsung Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bisa mengambil teladan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullah, yang ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah, wal yaumal akhir, dan yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah banyak-banyak. Kalau orang itu yakin akan bertemu dengan Allah dan hari akhir, pengen mendapatkan yang terbaik dari Allah, kemudian menyebut nama Allah banyak-banyak, dia akan yakin juga untuk mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakin yang diteladankan oleh Rasul adalah yang terbaik. Nah, satu di antara poin penting Bapak Ibu dalam mendidik anak itu adalah masalah nafkah. Oleh karena itu untuk para bapak, ini bab spesial untuk para bapak, sedangkan para istri, para ibu untuk menjadi pengingat dan pengokoh, yaitu pahala memberi nafkah keluarga. Bapak-bapak mau memberikan nafkah yang halal dan thayyib untuk keluarganya, pahalanya sangat besar. Dan ini akan memiliki pengaruh yang baik, pengaruh yang kuat dalam mendidik anak-anak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat ke-7. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi orang itu, terutama para bapak maksudnya, itu diperintahkan untuk menafkahi keluarganya sesuai kemampuan. Jangan berlebih-lebihan sampai kemudian memanjakan lalu merusak keluarga, dan jangan pelit bakhil sampai apa-apa enggak ngasih kepada keluarganya sendiri.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan istimewanya bapak-bapak memberi nafkah yang halal baik kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ini Bapak Ibu, Rasul di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu mengatakan bahwa satu dinar itu berapa rupiah nih? Satu dinar berapa rupiah? Kira kinten-kinten. Niki sing dodolan dinar enten mboten niki? Juragan dinar enten mboten niki? Satu dinar sekarang berapa? 2 jutaan napa nggih? Nggih. Nggih, anggaplah 2 jutaan ngoten nggih. Satu dinar atau sekian juta yang diinfakkan untuk di jalan Allah. Lalu satu dinar diinfakkan untuk membebaskan budak. Satu dinar disedekahkan untuk memberi makan atau memberikan bantuan kepada orang miskin. Dan satu dinar yang diinfakkan untuk keluarga, mana yang paling besar pahalanya Bapak Ibu? Yang untuk keluarga. Nah, ini bapak-bapak. Jadi bapak-bapak bekerja nyari yang halal dan thayyib, lalu sebagian harta atau bahkan semuanya diserahkan ke istri biar dikelola untuk bisa mencukupi keperluan keluarga. Kata Rasul, a'zamuha ajron, pahalanya paling besar. Jadi kalau bapak-bapak nyari rezeki lalu dengan itu memenuhi keperluan keluarga, ketahuilah itu memiliki pahala terbesar. Makanya disebut sedekah niku ketika ada kelebihan dari keperluan maka bisa disedekahkan. Sama-sama pemberian kepada keluarga termasuk yang pahalanya terbanyak, terbesar. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id, dari sahabat kok Abu Sa'id Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, ini termasuk golongan sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Sa'id atau Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pandai memanah. Kemudian doanya makbul. Ini Sa'ad ini memiliki banyak kehebatan. Pandai memanah, belum pernah beliau memanah kecuali tepat sasaran. Kemudian kalau beliau berdoa, pasti Allah kabulkan. Makanya saat ini mengurangi berdoa, karena khawatir kalau doanya dikabulkan. Karena pernah ada orang yang menghina dia, didoakan langsung yang menghina itu kelepek-kelepek, kena siksa, kena hukuman dari Allah. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang istimewa juga karena dianggap sebagai pemujahid, ya, seorang panglima perang di dalam Islam. Sa'ad berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jar fiha fa innaka tu'jaru fiha hatta luqmati tarfauha ila fi imra'atik. Nah, ini gampil nih Bapak-bapak, ini nanti dipraktekkan ini ya. Sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala baginya. Ini terutama untuk para bapak-bapak. Hatta al-luqmah, hingga sesuap makanan yang jenengan suapkan hai para suami ke mulut istri. Kapan terakhir Pak suap-suapan Pak? Kapan Pak? Pak Nar, kapan terakhir menyuap istri Pak? Mengke
undur suap-suapan ya. Bu, iki lho Bu, genake tok ganjaran iki ono hadis. Hadisnya dari Sa'ad bin Waqqas, Rasul itu bersabda, jadi ini hatta luqmah, hingga satu suapan makanan. Nah, kalau sana yang nggak ada nasi ya kurma atau roti, itu yang kita berikan kepada istri kita. Ibu-ibu kapan terakhir nyuapi suami, Bu? Wow, pun bukan wonten ya. Ya, nyuapi anak atau nyuapi cucu. Kalau nggak ada. Ini bapak-bapak yang masih punya istri, nanti tolong pulang-pulang nyuapi istri. Dalile ngeten niki nggih. Hatta luqmah tarfauha ila fi imraatik. Nah, gampil apa gampil? Murah napa gampil? Murah gampil, malah mboten bayar niki. Pokoknya apa ada makanan di rumah kita suapkan untuk istri. Bisa snack, bisa nasi, bisa yang lainnya. Ini diriwayatkan tadi itu oleh dalam musnadnya dengan sanad sahih. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal." Ini Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, "Duhai utusan Allah, sedekah apa yang paling utama?" Lalu beliau bersabda, "Juhdul mukil wabda biman ta'ul." Pemberian kepada orang yang memerlukan, kata Rasul, dan mulailah dari keluarga terdekatmu. Nah, keluarga terdekatnya kalau untuk bapak-bapak sinten? Istri dan anak-anak. Setelah itu nanti kalau bapak-bapak ya kepada ibu, kepada orang tua, dan baru kepada keluarga yang lain. Tapi yang paling dekat sinten? Istri dan anak-anak. Jadi kalau bapak-bapak memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, itu pahalanya terbesar. Oleh karena itu jangan memberikan kecuali yang halal, ya. Nanti ada bab khususnya disebut halal, itu nanti disebut. Nah, jadi hadis ini adalah sahih menurut periwayatan Muslim. Ini riwayat dari Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dari Al-Miqdam bin Madikarib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka wa huwa laka shadaqah." Apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri itu bernilai sedekah. Oh, enak tuh niku, Pak. Jenengan nyari makan yang halal untuk mencukupi keperluan diri sendiri biar enggak makan yang haram, itu dianggap sedekah, ada pahalanya. Jenengan kerja, jenengan jualan, jenengan bisnis dengan cara yang benar, maka hasilnya itu dihitung sedekah, wonten ganjaranipun. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sedekah. Jenengan kerja, jenengan punya rezeki lalu memberikan kepada anak, itu juga disebut sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sedekah. Apa yang engkau berikan sebagai makanan kepada istrimu atau pasanganmu, maka itu juga bernilai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Kalau jenengan punya pembantu atau punya karyawan, punya bawahan, lalu memberikan makanan kepada dia, maka itu juga dihitung sedekah. Pripun? Penak mboten niki? Memberi makan diri sendiri sedekah, memberi makan anak sedekah, memberi makan pasangan ya, terutama suami ke istri, bapak ke ibu, itu sedekah, memberikan kepada pembantu, karyawan, bawahan juga dihitung sedekah. Kemudian di dalam riwayat dari Abu Hanifah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum maghmuman mahmuman."
Jika satu di antara kalian ini meninggal dalam kondisi mahmum. Nanti kita bahas nih. Napa mahmum itu? Ada orang meninggal dalam kondisi mahmum. Karena afdhal indallah min alfi dzarbatin bisayfi fi sabilillah. Kondisi wafat, kondisi meninggal dunia dalam kondisi mahmum itu lebih utama daripada dia ini kena tebasan pedang sebanyak 1000 pukulan. Oh, istimewanya mahmum. Mahmum napa artosipun mahmum? Bersedih hati. Mahmum yaitu berkaitan dengan mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Jadi ada seorang lelaki meninggal dunia dalam kondisi sedang berpayah-payah untuk kerja, mencari yang halal untuk keluarganya, maka ini dia dalam kondisi sangat utama, sangat istimewa. Kenapa? Karena yang seperti ini fardhu ain. Dados bapak-bapak sudah punya keluarga, lalu bekerja apapun yang jenengan bisa asal halal, maka dan jenengan berpayah-payah di situ itu lebih utama daripada jenengan kena pedang 1000 kali. Nah, pilih pundi, Pak? Kena pedang niku nggih sepisane pun loro napa mulai ping 1000 nggih. Nah, itu lebih utama kata Rasul kalau jenengan bersungguh-sungguh berpayah-payah nyari yang halal untuk menghidupi keluarga. Kenapa? Ya karena seorang lelaki mencukupi keperluan keluarganya dengan yang halal itu hukumnya wajib ain, fardhu ain. Sedangkan berjihad sampai kemudian terkena tebasan pedang itu fardhu kifayah. Fardhu ain lebih unggul daripada fardhu kifayah. Karena fardhu ain itu wajib per orang. Kalau fardhu kifayah, kalau sudah ada wakilnya, maka yang lain tidak perlu melakukannya. Kemudian para sahabat diriwayatkan, ini contoh, Ibnu Abbas berkata begini nih, talabul halali jihadun, mencari nafkah yang halal itu jihad. Nah, jadi bapak-bapak nyari pendapatan yang halal itu kategorinya jihad kata Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata talabul halali fardhah, mencari nafkah yang halal itu hukumnya wajib. Nah, tadi fardhu ain tadi ya, wajib atas setiap orang. Kemudian dalam riwayat Ad-Dailami, Anas bin Malik berkata, tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Jadi kalau Ibnu Abbas pakai kata jihad, Ibnu Mas'ud pakai kata fardhah, fardhu. Kalau Anas bin Malik pakai kata wajib ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Di dalam riwayat Ibnu Asakir, Anas berkata, man mata kalan fi talabil ilmi, fi talabil halali, kok fi talabil ilmi nggih. Siapa yang meninggal dalam kondisi sedang mencari nafkah yang halal, mata maghfurun lah, mati dalam kondisi diampuni dosa-dosanya. Pripun, Mbak? Tapi mboten saya terus nggih, cita-cita terus pas ngopo mati nggih mboten nggih. Nggih pokoknya terserah Allah matinya kapan. Tapi kalau jenengan nyari yang halal lalu ditakdirkan saat itu kok meninggal dunia, insya Allah itu jenengan meninggal dalam kondisi maghfurun lah, diampuni dosa-dosanya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab niki Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i innama an yudhayya man yaqut, cukuplah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri nafkah. Makanya kalau ada lelaki kok tidak menafkahi istri dan anaknya, maka dia disebut di sini berdosa, itsman. Berdosa.
Karena hukumnya tadi wajib ain. Dengan yang dia mampu, tidak harus mewah, tidak harus banyak, pokoknya sekuat kemampuannya. Maka Umar bin Khattab itu menegakkan itu. Pernah ketika Umar jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam, menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Ketika Abu Bakar juga wafat, digantikan Umar. Lalu di suatu jalan itu Umar lihat ada anak kecil berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Lalu tanya Umar, ini siapa dia? Wahai Amirul Mukminin, ini cucu jenengan, ini salah satu cucu jenengan. Kenapa dengan dia? Dia itu dalam kondisi kayak kelaparan, kekurangan. Ya gara-gara jenengan nggak memberi dia. Marah Amirul Mukminin. Umar marah. Loh, bukankah itu tanggung jawab bapaknya? Kenapa bapaknya nggak memberikan dia apa yang diperlukannya? Nah, jadi Umar malah menegur, loh kok malah yang disalahkan si mbak ya bapak ini ngendi, bapaknya yang punya tanggung jawab gitu. Jadi bapak harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan minimal yaitu makan, minum yang halal, dan nanti pakaian yang pantas, dan juga tempat tinggal. Kemudian Umar, ini tadi Umar Kemudian kita lihat Abu Hurairah menyampaikan bahwa suatu kali Rasulullah itu mendatangi para wanita. Niki pengajian khusus emak-emak. Lalu Rasul mengatakan pentingnya bersedekah. Wahai kaum wanita, belum pernah aku melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya lebih bisa menarik hati orang-orang yang sempurna akalnya daripada kalian. Jadi wanita itu kan kalau haid nggak sholat, disebut kurang agama. Karena bapak-bapak nggak ada yang namanya istirahat sholat. Tapi kalau ibu-ibu ada namanya istirahat sholat bagi yang belum menopause. Kemudian juga disebut persaksian satu laki-laki setara dengan dua perempuan, maka disebut sebagai sempurna, yaitu setengah akal dari laki-laki. Tetapi para wanita lah yang bisa menggoda laki-laki. Ngoten nggih Pak nggih? Kalau yang lebih biasa sebagai penggoda itu laki-laki atau wanita? Ya dua-duanya bisa, tapi biasanya wanita lebih canggih. Sampai dipuji oleh Rasul. Sampai bisa menggoda yang lebih sempurna akalnya, maksudnya menggoda laki-laki. Sesungguhnya kata Rasul, aku telah melihat bahwa wanita kalian ini adalah mayoritas penghuni neraka di hari kiamat kelak. Memang umumnya jumlah wanita lebih banyak Ibu nggih. Makanya ya yang masuk surga juga lebih banyak, yang masuk neraka juga lebih banyak. Lalu kata Rasul, oleh karena itu dekatkanlah diri kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya salah satunya melalui sedekah. Maka yang hadir salah satunya namanya Zainab. Ini Zainab itu banyak ya. Nah, tapi ini Zainab Imra'atu Ibnu Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka dia pulang, dia ambil perhiasannya, mau dia infakkan. Tanya Ibnu Mas'ud, kemana hendak engkau bawa perhiasan itu? Maka Zainab istrinya mengatakan, aku akan dekatkan diriku dengannya kepada Allah. Maksudnya perhiasannya mau diinfakkan. Lalu Ibnu Mas'ud itu miskin apa kaya? Ibnu Mas'ud niku miskin apa kaya? Miskin. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, aduhai, mari sini sedekahkan kepadaku dan kepada anakku, karena sesungguhnya kamilah tempat sedekah itu. Ibnu Mas'ud itu miskin dan pinter, faqih, alim, hafal Quran. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau memang mau kamu sedekahkan ke saya aja, ke suamimu dan anak-anakmu, karena kami memerlukan, termasuk yang memerlukan kekurangan. Kata si istri, tidak, mboten, saya harus lapor dulu ke Rasulullah. Maka Zainab lapor ke Rasul. Kata Rasul, benar kata suamimu
bahwa merekalah tempatnya, sodakohkanlah kepadanya dan kepada anak-anaknya, karena sesungguhnya merekalah tempat sodakoh itu. Pas ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dados bapak-bapak semangatlah, bersungguh-sungguhlah bekerja yang mencari yang halal, itu bernilai jihad, bernilai pahala bagi jenengan. Ibu-ibu, kalau jenengan mau sodakoh, salah satu cara sodakoh yang paling baik ke suami dan anak-anak. Memberi ke suami, memberi ke anak itu ya baik. Jadi suami ke istri ya malah wajib, istri ke suami sunnah dan berpahala. Demikian, ini ada buletin bagi yang berkenan, nanti kita bagi nggih. Silakan nanti dibaca, dirawat yang baik, lalu disimpan sebagai dokumentasi sejarah. Ini tentang fase dakwah Rasulullah di Madinah. Demikian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.